Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci. Benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu. Perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita. Dia gemetar, ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan. Dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan, bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia, biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal, pada tahun yang lalu, saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal. Kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku. Saya sampaikan 1 Timotius 3:16. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku yang diberitakan di seluruh dunia. Dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2 bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas. Yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70 saudara, mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata bertobatlah. Berpaling pada Tuhan. Beri dirimu dibaptis dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara. Percaya pada Tuhan Yesus, barang siapa berseru pada Tuhan, nama Tuhan diselamatkan. Whoever, whatever, and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau di antara kita ada yang pernah pergi, taruh kata kita mau pergi ke Amerika. Whatever lah ya, mungkin kita pergi untuk urusan holiday. Pada waktu kita mau pergi ke Amerika untuk urusan liburan, waduh di pikiran kita apalagi yang cewek nih, pakai baju apa ya? Jangan lupa nih kacamatanya nih, jangan lupa nih tasnya nih,
Jangan lupa nih kameranya mesti kamera yang super duper beauty nih ya. Yang pokoknya lebih indah dari aslinya lah pokoknya. Udah nyiapin macem-macem. Mungkin kita calling teman kita yang di sana untuk prepare. Oke, hotelnya ini. Untuk kemudian kita akan pergi trip ke sini, and sebagainya. Atau mungkin kita pergi ke sana untuk urusan bisnis, urusan kerjaan. Kita prepare segala sesuatu. Oke, ini saya jangan lupa aku mesti ini, persiapan ininya. Atau kita mau seminar, kita persiapan materinya and sebagainya. Semuanya kita siap. Tapi perhatikan, apakah itu gak penting? Itu penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari semua persiapan itu. Kita mau persiapkan itu dengan sangat matang. Tapi kalau kita gak punya paspor, bisa kita pergi? Gak akan bisa. Kita punya paspor, tapi kita gak punya visa, bisa kita ke sana? Gak bisa. Kita punya paspor, kita punya visa, but kita gak punya tiket ke sana, jadi kita pergi ke sana? Enggak bisa. Memang ada banyak hal yang begitu banyak kita mesti prepare karena kita mau ke negeri orang. Mungkin kita kalau mau cari kebiasaan, ada orang yang biasa minum herbal minuman gitu, cari di sono kagak bakalan dapet di sono. Bawa dari sini ya. Mau antangin kayak mau apa kayak bawa begitu, di sono nggak ada. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa semua yang kita prepare, yang kita persiapkan, kita harus ingat ada hal-hal yang sangat penting yang gak boleh kita lupakan, yang gak boleh kita gak beresin. Beresin itu. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman mengenai VVIP. Very important person, tapi saya mau ganti P-nya person menjadi very important principles. Prinsip-prinsip yang sangat penting. Di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, ada banyak hal yang kita melakukan. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk melayani, sibuk ke gereja, sibuk bikin komsel, sibuk begano, sibuk begene, dan sebagainya. Kirim ono, kirim ini, ya hal-hal yang baik-baik mungkin dikirimin semua. It's okay, it's okay. Itu gak salah, and itu baik. Tapi jangan lupa, ada hal yang sangat penting yang gak boleh kita abaikan. Karena pada waktu yang VVIP ini kita abaikan, so whatever kita lakukan, sekian tahun kita menjadi anak Tuhan, semuanya gak ada gunanya. Karena apa? Finally, pada akhirnya kita toh gak akan nyampe ke surga. Gak akan nyampe ketemu sama Tuhan, gak akan. Itu sebabnya yuk pada pagi hari ini kita mau belajar prinsip-prinsip yang penting apa sih yang mesti tidak bisa tidak kita abaikan, yang nggak boleh kita nggak abaikan, nggak boleh. Mesti perhatiin benar-benar. Yuk sekarang one by one kita perhatiin, ada nggak nih, ada nggak nih, ada nggak nih, ada nggak nih, ada nggak nih di dalam kehidupan kita. Kita udah prepare belum nih? Jangan sampai nih kita nggak prepare, oke? Yuk kita lihat sama-sama di dalam Filipi ayat yang pertama, Filipi pertama ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus mendapat hikmat, mendapat pencerahan dari Tuhan untuk menyampaikan ini kepada kita. Ini adalah hal yang sangat penting, prinsip yang maha penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak Tuhan, so what next? Setelah itu apa yang harus kita melakukan? Yang pertama, di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9,
semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan seterusnya. Satu kali ada suami istri yang belum lama nikah. Baru berapa bulan lah kira-kira nikahnya. And satu kali suaminya pulang dari kerja, pada waktu dia pulang seperti biasa nemuin istrinya karena memang cuma istrinya yang ada di dalam rumah itu, nggak ada orang lain ya, mereka cuma tinggal berdua di dalam rumah itu. Dan waktu suaminya pulang, istrinya kemudian pergi ke pintu and menyambut, "Pa, aku ada good news buat kamu. Aku ada berita yang baik buat kamu." Wah, suaminya udah senang. "Apaan tuh? Berita apa yang bagus?" "Pa, nggak lama lagi rumah kita tidak akan sepi lagi. Karena rumah kita akan kedatangan seseorang." Waktu suaminya dengar ini, kira-kira apa yang dipikiran? Kalau saudara yang mendengar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Mau punya anak. Betul. Sang suami langsung pegang perut istrinya, and langsung cium perut istrinya, and langsung mengatakan, "Luar biasa, kamu memang istri luar biasa. Aduh, aku seneng banget karena gak lama lagi kita akan punya anak." Happy-nya luar biasa. Istrinya langsung dicium, gak berhenti-berhenti. Terus istri bilang, "Pah, sek tala, sek. Aku tak ngomong se." "Oke, you mau ngomong apa? Gimana? Kamu udah tes dokter ya barusan ya? Atau kamu tes pack ya? Gimana?" Istri gini loh. "Aku barusan dapet telepon dari mama. Katanya mama 2 hari lagi mau dateng, and mama 2 hari lagi mau tinggal sama-sama dengan kita untuk nemenin kita." Waktu suaminya denger kalau mertuanya mau dateng, mukanya yang tadinya happy-nya luar biasa langsung turut, langsung mengkeret. Kenapa? Dia gak suka sama mertuanya. Mergopo. Repot ini. Wis talah, yang mertua tahulah ya. Tolong tahu diri. Kalau mau tinggal sama mantu sama anak, tolong tahu diri ya. Kecuali kita adalah mertua yang super duper dan sebagainya ya. Bolehlah kita tinggal. Tapi kalau enggak super duper, kita tahu. Lihat. Paulus mengatakan kepada kita agar supaya hal yang pertama yang kita mesti ada adalah kasih yang melimpah. Akhir zaman ini ada banyak orang kehilangan kasih. Akhir zaman seperti ini, bayangkan pada waktu suaminya langsung mengkeret, gimana hati istrinya? Happy? Or sedih? Pasti sedih. Ya apa itu mamahnya. Dia pasti kepingin, you terima mamahku seperti aku terima mamahku. Mestinya kamu tuh hormat be mamahku. Mestinya kamu tuh senang mamahku datang seperti aku senang. Tapi dia gak senang. Dan dia gak bisa menyembunyikan wajah yang gak sukanya itu di hadapan istrinya. Dia gak bisa sembunyikan itu. Lihat akhir zaman kita gak cukup cuman punya kasih. Akhir zaman kita perlu punya kasih yang melimpah. Kalau kita membaca di dalam Timotius, kita tahu persis bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Orang seenak udelnya aja. Naik mobil udah jelas, jalurnya jelas tuh loh. Lah kok enak men, serabat serobot. Wis kaya gak ono aturan nih. Waktu minjem duit kaya iya gak mau mengok gitu loh. Jane sing minjem duit sopo, sing minjem iki sopo gitu loh.
Lah kenapa akhir zaman seperti ini yang dipinjemin jauh lebih galak daripada yang minjemin? Orang zaman sekarang tuh isinya itu cuma fitnah. Hobi, Alkitab yang bilang, hobinya fitnah, garang, gak mau berdamai, hamba uang. Coba kalau kita lihat kriminal, kalau masih ada yang baca berita di koran, ono di berita-berita di media, atau kita lihat di TV, dengar di TV, ini kita sampai gumun-gumun. Kita sampai bingung-bingung, ono wong koyo ngono, ono orang kayak gitu. Lho kok isa? Bapake ngono mbek anake. Lho kok isa? Istrine ngono mbek anake. Lho kok isa? Ono anak nuntut ibuke. Lho kok isa? Ono bapak koyo ngene. Lho kok isa suami istri ngene? Lho kok isa? Bayangno. Lho kok isa? Lho kok isa? Lah memang itulah kondisi akhir zaman. Lah kalau kita menghadapi orang-orang sing koyo ngono gitu. Kalau kita gak punya kasih yang melimpah. Amblas kita. Amblas. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Hayah kono. Alkitab bilang kalau kita gak mengasihi berarti kita gak mengenal Allah. Lah ya apa kita bisa masuk ke surga kalau kita gak kenal Allah? Hadapi orang-orang yang baik, oke. You baik, aku bisa lebih baik lagi dari kamu. Tapi ya apa kalau you jahat? Ya apa kalau you fitnah aku? Ya apa kalau you telikung aku dari belakang? Ya apa kalau kamu mentung aku? Ya apa kalau aku diperlakukan dizolimi? Ya apa kalau aku dijahatin kayak gini? Ya apa kalau kamu begitu? Isa? Masih bisa ada kasih di sini? Masih bisa? Berapa banyak orang pada akhirnya kasihnya tergilas, kasihnya tergerus karena apa? Dia seperti itu terhadap kita. Oke, sekali ya. 2 kali. 3 kali. Sorry yang keempat kali, gue bukan orang goblok. Gue gak bisa diinjak-injak. Kalau gue oke-oke aja, lu makin kebangetan ya. Bisa. Firman Tuhan bilang loh, tanpa kasih semua sia-sia. Mau kita ke gereja, buka opo gak buka ini, kita tetap ibadah, gak kepake. Kita mau moco Alkitab koyo apa, Kejadian sampai Wahyu, kesandung pun yang kita ngomongin latahnya firman Tuhan, gak katek konoan kalau kita gak punya kasih. Alkitab ngomong apa? Walaupun kita nubuat, walaupun kita pakai bahasa roh, walaupun kita ini mati dan sebagainya, menyerahkan seluruh tubuh kita dan harta kita buat pekerjaan pelayanan Tuhan, tapi kita gak punya kasih, pret, gak kepake. Betul? Ya apa sekarang? Jok dipikir kita ke gereja, kita melayani, kita gini. Tapi ini hatinya di sini isinya cuma gersakit hati, B, A, B, C. Di sini hatinya cuma rasa no yo. Kalau ada orang susah kita seneng, nek ono orang seneng awake dhewe susah. Lah ya apa kalau kayak begitu? Gimana kita bisa punya password untuk kita masuk ke surga kalau di sini nggak ada kasih? Karena Alkitab jelas, barang siapa tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah. Tanpa kasih semua sia-sia. Oke. Kasih, love is not a feeling yang bisa up and down. Ada uang abah sayang, gak ada uang abang melayang. Bukan begitu. Lagi enak haleluya puji Tuhan, kalau lagi gak enak haleluya. Gak bisa begitu. Love is not a feeling, but love is a willing. Love, kasih itu adalah kehendak. Kasih itu mau melakukan.
Yesus lihat, aku berkehendak dan aku berketetapan untuk mati di kayu salib because I love you so much. Walaupun Tuhan dimaki, Tuhan dianiaya, justru orang-orang yang Yesus mau mati itu, justru orang-orang itu yang karena love is a willing. Whatever yang dia lakukan kepada kita, siapapun dia, di mana saja, kapan saja, siapa saja, biarlah hati kita melimpah dengan kasih. Amin. Coba kita tengok kiri kanan kita. Mungkin kiri kanan kita ada orang yang bisa, aduh Tuhan. Tak pikir dia gak teko gitu. Pikir dia gak datang dulu. Lapo teko. Kenapa lagi duduknya deket sama aku? Sak polah tingkahnya. Jan istalah. Orang ke gereja tuh ya bawa apik-apik ngono lho ya. Duh datang puji Tuhan. Hai apa kabar? Duh alergi aku. Ilfil aku. Nek ndelok dee. Yuk. Izinkan kasih Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Gak ada gunanya loh kita duduk di sini kalau di sini gak ada kasih. Amin. Tadi di depan kita ada amplop persembahan walaupun yang dimasukin ke situ cek yang nolnya 0,0000000 kayak kereta api dawane ora iram. Tapi nek di sini gak ono kasih. Gak ada manfaatnya loh ya. Gak ada manfaatnya, amin. Jadi yang pertama yang kita harus miliki adalah apa? Kasih yang melimpah. Oh kasihnya mesti melimpah. Coba bilang kiri kanan, jok lali lo kasih lo ya. Jok lali lo ya kasih lo ya. Westalah ya. Westalah pokoknya kasih westalah. Ibaratnya awakmu lapo. Alakmu weh malang kerik, alahmu weh jumpir walik, alahmu lawa, awestalah pokoknya. I love you so much. Amin. Karena di dalam sini ada kasih. Yesus tahu kalau Yudas yang akan nyalipin dia. Tapi pada waktu Yudas ini apa ada di situ apa Tuhan bilang yang ini enggak ada, gua alergi sama dia. Ini dia nih yang akan nyalipin gua enggak usah jadi murid gue, enggak usah jadi murid gua enggak. Daripada gue jengkel ngeliatin muka lu yang kayak begitu. Lu kata bendahara ternyata duitnya lu kuntit juga kayak begitu. Alah, gak pakai wis gak kate kono-konoan. Apa Tuhan begitu? Tuhan enggak bisa mengingkari dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Sehingga pada waktu Yudas ada, dia pun mengasihi Yudas. Sekalipun dia tahu Yudas yang akan menyalibkan dia. Yudas menerima porsi yang sama dengan yang lain. Yudas melihat hal yang sama seperti yang lain. Tuhan tidak membedakan. Amin. Kasih. Yang kedua. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Satu kali ada seorang pemuda, dia pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Pada waktu dia pergi ke belanja bulanan, dia ngerasa nih, kayaknya ada orang yang ngikutin gue nih dari tadi nih. Dia mulai mengok, ada ibu-ibu tua yang ngikutin dia. Ke kiri, tuh ibu juga ke kiri. Dia ke kanan, tuh ibu juga ke kanan. Dia berhenti, tuh ibu juga berhenti. Dan tuh ibu bukannya gak ngeliatin, tuh ibu bener-bener ngeliatin si pemuda ini. Orang kan jadi reseh, tahu ya reseh ya. Ya, saya dari Jakarta jadi mungkin banyak bahasa Jakarta. Dia tuh ini orang reseh amat sih ngeliatin. Aduh ketemu pirang perkoro, dia ndeloki aku terus-terusan. Orang kan jadi gak nyaman, ngapa-ngapain gak nyaman. Si pemuda ini mulai mikir, apa yang salah ya di dalam diriku? Mulai dari ujung kepala dia ingat-ingat, gue udah sisiran apa belum ya? Apa ya, bajuku ada yang bener, rasanya semuanya udah oke. Tapi kenapa tuh orang ini ngikutin terus? Dia ngambil ini, si ibu itu juga ngikut ngambil.
Akhirnya dia rasa gerah. Duh, ampun lagi nih ibu-ibu kayak begini. Iya cewek cakep, oke lah. Tapi ini mbok-mbok kayak gitu. Kak wes, kak pulang dia. Langsung cepat-cepat pergi ke kasir. Begitu dia cepat-cepat ke kasir maksudnya udahlah belanja bulanannya besok lagi, ntar lagi. Dah ini dulu. Lah kok begitu nyampe di kasir molo-molo tuh ibu curut neng ngarepe DE. Di depannya si pemuda ini. Gusti paringono kuat, paringono ini pemuda ini wis gak isah kayak gini. Jengkel. Langsung pemuda ini ngomong, "Bu, sorry ya. Maaf kalau saya kasar. Saya gak suka dengan kelakuan ibu. Ibu gak sopan sama sekali. Ibu gak menghargai privasi saya. Urusan apa dari tadi ibu ngikutin saya terus. Ibu ini punya niat jahat apa? Maaf ya bu, gak suka saya diperlakukan seperti itu." Terus tuh ibu pada waktu ditegur keras oleh si anak ini. Si ibu itu langsung menangis. Si ibu ini langsung mengatakan, "Nak, maaf ya nak, maaf. Kamu berhak marah. Tapi ibu mau kasih tahu, ibu baru saja kehilangan anak ibu 2 hari yang lalu. Dan anak ibu mukanya pelek sama kamu. Anak ibu meninggal dalam kecelakaan. Pada waktu dia mau datang berkunjung menjenguk ibu. Jadi ibu belum bisa sayang-sayang, senang-senang sama dia. Dia sudah dipanggil Tuhan. Terus terang nak di dalam hati ibu belum bisa terima kalau Tuhan panggil dia. Ibu masih kangen. Tapi ibu sudah gak bisa lihat wajahnya lagi karena sudah hancur. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Ibu kepingin. Anggaplah ibu ini ngelihat anak ibu. Begitu ibu ini bicara seperti ini. Si anak ini, si pemuda ini langsung guilty feeling. Langsung rasa bersalah. Si pemuda ini langsung gini, "Aduh bu, kalau gitu minta maaf bu, maaf bu. Aduh bu, saya ini sudah kasar sama ibu. Maafin saya ya bu, saya gak ngerti kalau ibu baru kehilangan anak ibu. Jadi bu, sebagai permintaan maaf saya, bu apa yang harus saya lakukan? Silahkan kalau ibu mau mandangi saya, sepuas-puasnya silahkan bu. Atau ibu mau ngambil foto dengan saya, yuk selfie. Supaya ada kenang-kenangan anak ibu yang terakhir mukanya seperti ini." Si ibu ini ngomong, "Gini nak, tidak boleh juga kan berlama-lama seperti itu tidak baik. Karena kalau Tuhan sudah mengambil mau apa lagi. Yang perlu kita lakukan adalah merelakan. Boleh enggak ibu cuma minta 2 permintaan. Yang pertama, panggillah ibu dengan mama, jangan ibu. Karena itu adalah panggilan anak ibu ke ibu. Panggillah ibu mama. Supaya ibu masih dengar ternyata ada yang masih memanggil mama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong kamu dada-dada sama mama. Untuk menjadi satu pertanda buat mama. Kalau kamu memang sudah meninggalkan ibu. Dan ibu akan merelakan kamu pergi. Oke. Ibu ini kemudian pergi, begitu ya, setelah dia urusan dengan kasir pergi, si anak ini panggil, "Dah mama, dah mama, dah mama," terus dah mama. Jadi panggil setelah itu memang langsung mama, 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 mama gitu. Anak ini terus panggil mama puluhan kali, hanya untuk apa? Mengobati rasa bersalahnya dia karena sudah bentak-bentak nih orang tua, begitu ya. Setelah dia sampai di kasir, kemudian kasir menyerahkan kepada dia stroke. Ya. Waktu dilihat stroke-nya kenapa jadi banyak amat ya? Nah si anak muda gini, Mbak, saya nggak beli segini banyaknya barang mbak. Saya cuma sedikit, mbak kan lihat nih barang saya cuma sedikit. Emang barangnya masnya ini sedikit. Tapi yang menjadi persoalan tadi mamahnya masnya kan belanja juga. Loh dia bukan siapa-siapa saya. Jangan gitu, ada CCTV loh mas.
Mas dari tadi manggil, dah mama, dah mama, dah mama. Oh mas ada CCTV loh mas, jangan gitu loh mas. Mas jangan gitulah, nanti saya dipecat nih. Soalnya tadi ibu tadi nggak bayar, mamanya ibu nggak bayar loh, katanya itu anak saya yang bayar gitu katanya. Jadi kan ini mas yang mesti bayar. Perhatikan ini. Kelihatannya oke, tapi ujung-ujungnya blusukno kita. Ngerugiin kita. Ini yang dilakukan oleh apa? Ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis akan berusaha sedapat mungkin supaya iman kita kepada Tuhan lama-lama luntur, 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 luntur. Lewat apa? Lewat hal-hal yang tampaknya gak berdosa. Ibu ini gak mungkin datang kepada tuh anak dan ngomong, nak, tolong bayarin ibu ya. Siapa yang mau bayarin? Enak aja lu minta bayarin gue, emangnya gue nenek lo, lu minta bayarin. Orang akan ngomong begitu. Tapi dengan cara yang begini, malah justru si anak ini membuka diri. Saudara, ada banyak hal yang iblis tawarkan kepada kita yang tidak berdosa. Tapi ketahuilah, kalau kita gak pinter-pinter, amblas iman kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan apa? Segala sesuatu boleh, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu boleh, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Nonton boleh? Boleh, mana ditulisnya di Alkitab? Tidak boleh nonton, gak ada. Nonton drakor boleh? Boleh. Gak ono neng Alkitab. Tidak boleh, gak ada. Boleh nonton drakor. Hati-hati. Tapi kalau kita terus kepincut dengan drakor, yang kita tahu episodenya 16 episode, 21 episode. Mau pergi ke gereja, pikirannya melayang. Hayalanku melayang. Melayang kemana? Melayang ke itu. Duh. Hah? Kurang 1 episode nanggung ini loh. Nanggung. Mbok ayo doa. Sek talah mah, nanggung mah. Lagi seru-serunya. Dan selalu pada akhirnya potongan akhir bikin kita semua penasaran, betul? Dan selalu mau lanjut. Duh ampun tuh kakak saya kalau udah nonton ular putih kek, itu penakluk apa angkasa dunia kek, apa tuh yang film-film yang Cina itu, buset deh bener-bener nonton di WTV tuh loh. Saya waktu dia main ke rumah saya kaget, lu ada WTV gak? Ya lu lihat aja tuh TV, gua kan smart TV, lu lihat aja. Lu langganan gak? Ya kagak langganan, urusan ketemu pirang perkara gua langganan WTV. Yang lain aja gua kagak nonton. Aduh gak bisa nih kayak begini caranya. Langganan lah dia langsung di situ. Dia langganan, kemudian dia nonton. Buset itu, gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Itu namanya manteng sehari kalau bisa 16 episode, mari wes. Nek Isa. Nah yang begini ini iman kita lama-lama kan bisa tergerus ya Bora. Goes oleh ya? Boleh. Sehat tak goes? Sehat. Tapi nek goes ben ibadah goes. Ben ibadah goes. Ben waktunya maca Alkitab goes. Loh ya opo nek ini? Lama-lama iman kita. Ingat? Amblas wes ya. 1 Petrus 5 ayat 8 ngomong apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat, iblis begitu pintar. Dia itu, wah kalau mau dibilang psikolog, mungkin profesor psikolog, dia levelnya mungkin lebih tinggi sedikit daripada profesor psikolog ya. Dia pelajari, psikolog itu cuma mempelajari orang mungkin sekian ratus tahun. Iblis tuh mempelajari manusia ribuan tahun. Roh ke.
Model-model koyok ngene iki yang mulutnya koyok ngene, wis gampang. Yang kayak gini nih, meneng ae diopokno meneng ae. Halah gampang dijatuhin. Sing koyok ngene, lang montal-mantel, halah gampang sing kayak. Dia udah tahu, lihat gelagat kita yang kayak apa caranya menjatuhkan, DE tahu persis. Dia tahu kelemahan kita. Nek ono makan-makan bio. Gak ono mangan-mangan apa? Mari ngene, Pak. Banyak loh Pak gereja-gereja yang hari ini makan-makan loh Pak. Gak niat apa? Gak niat apa? Ya wis, jangan nyesel ya kalau aku neng gereja liane ya. Lihat, iblis tahu persis kelemahan kita apa. Dia akan datang di dalam kehidupan kita bukan dalam wujud serigala, no. Pasti kita tolak dan pasti kita akan mengatakan dalam nama Yesus engkau keluar. Tapi dia akan datang dalam wujud domba. Dia akan datang dalam wujud angel, malaikat. Dia akan datang dalam wujud hobi. Dia akan datang dalam wujud namanya suami, kepala keluarga kan mesti kerja. Betul kita memang kerja, kita mesti tanggung jawab untuk makan istri dan anak. Tetapi juga hati-hati juga kerja terus-terusan workaholic dan tidak ingat Tuhan juga itu salah. Oke. Ayo mari kita mulai pilah-pilah. Saya mau lakukan ini, hal yang begini ini menambah iman saya apa enggak? Berguna dan bermanfaat buat iman saya apa ora? Nek iya lakukan, nek enggak forget it. Lupain. Berapa banyak orang diet berhasil? Enggak oleh gorengan enggak. Karena aku mau punya berat badanku kembali lagi seperti dulu 45 atau 50. Gorengan no way. Begitu dikasih tahu berontak, pisang goreng. Yo kepengen, duh enak yo. Tapi, oh enggak. Thank you. Terima kasih. Mikir, diet gue jangan sampai gagal nih. Program pengurusan berat badan jangan sampai gagal nih. Dokter udah ngomong nih, kolesterolmu 300 loh ya. 300 loh ya, kolesterolmu hati-hati loh ya. Lihat nih, kerengsengan, rawon, wis ngelak itu. Kak, thank you, enggak, aku enggak makan begitu kan. Kalau kita terhadap hal-hal yang kita lihat yang dunia ini, kita bisa katakan no, verboten, perhatikan iman kita. Jangan sampai apapun yang ditawarkan oleh iblis yang tampaknya oke, kita libas semuanya dan pada akhirnya kita akan mendapati kita sudah gak memiliki iman. Karena Alkitab bilang, gimana caranya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepadaku. Betul? Jaga iman yang Tuhan sudah taruh di sini. Dipelihara. Makin hari makin tebal, bukan makin hari makin tipis dan amblas. Perhatikan segala sesuatu yang kita melakukan. Perhatikan pergaulan kita. Perhatikan lingkungan di mana kita berada. Kalau itu semua tidak mendatangkan kebaikan buat iman kita, lupakan, keluar dari situ. Dan kita mulai bergaul, kita mulai melakukan hal-hal yang hanya itu berguna untuk membangun iman percaya kita. Yang ketiga, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-10, di ayat ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran. Tuhan mau tahu pada waktu Tuhan jalan bersama dengan murid-murid, dari jauh dia lihat ada pohon ara nih. Mau ambil ah. Begitu sampai di situ, lengak, mengok, digoleki, enggak ono buah. Tuhan ngomong, buat apa ini? Ada pohon ini kalau enggak ini? Karena ini pohon buah. Pohon buah yang dicari apanya? Buahnya. Pohon bunga yang dicari apa? Bungane. Lah ini pohon buah tapi enggak berbuah. Lapo, tukul gitu.
Gak usah itu kul. Lah wong kita mengharapkan kamu buah kok. Dan Tuhan bilang, kalau sampai ini gak berbuah, besok beres, end. Dan besok waktu mereka lewat, pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yohanes Pembaptis pada waktu dia ada, dia ngomong bertobatlah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Tuhan minta apa? Buah pertobatan itu. Tuhan minta di dalam kehidupan kita ada buah-buah kebenaran, ada buah-buah roh yang keluar, yang itu pada akhirnya bisa dinikmati orang. Karena Tuhan tempatkan kita di tempat di mana kita ada supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau kehidupan kita tidak mengeluarkan buah, Tuhan yo garuk-garuk kepala, lapo. Buat apa kamu ada? Buat apa aku kasih kamu kesempatan kalau kamu gak berbuah? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, semua yang kuciptakan adalah untuk apa? Untuk kemuliaanku. Jelas kitab Yesaya katakan demikian. Jadi bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita? Tidak bisa tidak, buah kebenaran itu. Nek di sini ono kasih, nek di sini ono iman, pasti akan keluar buah kebenaran itu. Enggak mungkin enggak? Saya mau mengatakan memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Ingat ya, kepercayaan kita sedang mengatakan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Di mata Tuhan perbuatan baik manusia itu seperti gombal. Tapi orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Pasti. Kalau dia tidak berbuat baik, something wrong nih di dalam dirinya. Nek di sini ono kasih, pasti yang muncul adalah buah roh. Di sini ono iman, pasti yang keluar adalah buah roh. Orang yang melekat kepada Tuhan, gak isa enggak, pasti apa? Hidupnya berubah. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, pasti hidupnya berbuah. Enggak mungkin enggak. Yang dilihat Tuhan itu. Coba sekarang mari kita perhatikan one by one dari ketiga hal itu. Apakah betul di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menaruh atensi yang sangat tinggi terhadap prinsip ini. Perhatikan day by day, jam per jam, menit per menit, detik per detik. Apakah kita masih memiliki kasih yang melimpah? Ingat, tanpa kasih semua sia-sia. Yang kedua, perhatikan. Apakah iman percaya kita kepada Tuhan makin hari makin kuat atau makin lemah? Atau malah mungkin kita sudah tidak beriman kepada Tuhan. Ingat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Dan yang ketiga, perhatikan. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang memberikan buah kepada orang lain? Karena yang Tuhan minta adalah buahnya. Sekali lagi ingat ya. Sekali lagi ingat bahwa buah itu adalah produk. Ingat ya, buah kebenaran adalah produk dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkarya di dalam kehidupan dan kita membuka hati kita. Kita mboo dibeleh, mboo dipancung, kita gak akan pernah mau lakukan hal yang jahat.
Biar di depan mata kita ada duit segunung dan kita tahu itu bukan uang kita. Di depan mata kita ketemu ada dompet. Kalau kita betul-betul orang percaya, mau diapakno, sorry, aku gak bisa. Orang itu mau jahatnya kayak apa, gak bisa, ini mulut keluar perkataan yang jelek, gak bisa. Karena apa? Ya wes iki aku. Yang keluar, aku mengasihimu. Yang keluar, aku memaafkanmu. Yang keluar, aku mau tetap memberkatimu. Gak bisa, memang di sini udah seperti itu. Itu jadi buah itu adalah produk atau end product dari karya Allah di dalam kehidupan kita. Dari kasih karunia yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan garap di dalam kehidupan kita. Buah-buah itu bukanlah seperti mesin yang akan menghasilkan keselamatan. Ojo diwalik. Buah kebenaran bukanlah satu mesin yang akhirnya nanti keluarnya kita bisa masuk surga. Kalau ada buah kebenaran kita masuk ke surga. Kalau kita berbuat baik maka kita akan selamat. Kalau kita berbuat baik maka Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kemauan kita. Ojo diwalik loh ya. Ojo diwalik loh ya. Salah besar itu. Teologinya Kristen gak begitu. Teologinya Yesus gak begitu. Perbuatan baik, buah kebenaran. Itu adalah end product. Itu adalah produksi dari karya kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perhatikan ketiga hal ini. Kita bisa pada akhirnya menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang melimpah. Kita bisa memilih milah-milah mana yang benar, yang baik yang kita melakukan. Bagaimana kita bisa mengeluarkan buah kebenaran itu? Kita harus melekat kepada Dia. Baca firman Tuhan. Berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, baca kitab suci bukan belajar baca ya sayang. Kita nggak lagi belajar baca maksudnya renungkan firman Tuhan, dalami firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu maksudnya. Doa itu bukan berarti mulutnya komat kamit. Bukan. Doa itu maksudnya apa? Kita mendekat kepada Tuhan dan mengizinkan karakter Kristus itu tertular di dalam kita. Mengizinkan kemuliaan terang kemuliaan Allah itu pada akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang terlibas dengan kemuliaan Allah, karakter Allah. Sehingga sampai pada akhirnya kita bisa mengatakan, biarlah kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. Karena kita kenal siapa Dia.